buat kumpul semuanya. Kita saling belajar nyicipin masakan dari teman-teman UMKM yang luar biasa. Ada kue, ada peyek, ada pizza, ada steak, ada minuman buah tulang, banyak banget macam-macam, dan juga banyak belajar banyak banget di sini. Saling sharing tentang gimana sih mengoptimasi sebuah media sosial, belajar tentang aneka produk, dan juga itu tadi belajar semuanya. Dari Payangkul, di Zanira, di Jalan Wangkal, kita akan kumpul terus dengan teman-teman semuanya, saling melengkapi, karena belajar itu sangat luar biasa dan sehingga UMKM semakin sukses luar biasa. Tidak lupa nyicipi produknya Bu Eko. Ada istik rasa bawang yang murah meriah 10.000. Saya ditangkungbat oleh-oleh. Rasanya itu nih, enak banget, enggak? Cicipin Bunda. Itu seberapa segini banyak? 250 gram. Ini segini? Bener 10.000? Iya. Sekantong gini? Iya. Kita jual pokoknya harga seduran. Tuh, luar biasa. Kemasannya udah bagus. 10.000 bisa kemana-mana. Dan perizinannya pokoknya. Oh, sudah lengkap. Jadi bisa untuk lagi mendung-mendung kayak gini, butuh yang ngemil-ngemil. Untuk ngemil enak nih. Ada Bu Eko. Sambil kita ngemil, sambil kita ngobrol, enak juga ngobrol enak dengan teman-teman semuanya. Oke, Bu Eko. Terima kasih semuanya. Saya memang sengaja kemarin juga untuk kayak membuka ke teman-teman itu tidak. Kalau di grup sebenarnya ada beberapa grup itu banyak. Saya memang tidak saya buka gitu semuanya. Kalau saya buka, misalnya kalau misalnya tidak efektif kalau terlalu banyak, apalagi misalnya kalau 20 ke atas. Karena kita juga sebenarnya ada kantor sudah kuasa. Dari sana Canva belum ya nanti ada di Canva juga. Jadi saya pengen yang sebenarnya bisa langsung praktek saja. Saya ingin mengoptimasi gitu. Maaf kalau yang di sini semuanya Facebook sudah pegang semua. Facebook sudah. WA jelas ya. Apakah dengan WA ini dikirim sudah sesuai dengan yang usaha kita, sudah lancar semuanya atau belum maksimal? Belum maksimal ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana mengoptimasi sebuah WA WhatsApp. Sebenarnya tidak pakai WhatsApp di sini. Nanti kalau sudah ada peningkatan lagi, silakan dengan WhatsApp ini. Untuk karena bisnis semua pasti di sini ya sudah punya bisnisnya sudah ada, sudah jalan, sudah bagus. Tinggal bagaimana yang kita rasain di sini adalah yang penting adalah bagaimana marketing ya, pemasarannya yang mungkin kita memang di sini rasakan banget nggak? Yang rasa kurang banget di pemasarannya, ya rasakan banget. Gimana sih goal setting di dalam optimasi sebuah media sosial, baik itu WhatsApp, Facebook maupun di Instagram atau di tempat lain? Smart itu yang pertama adalah spesifikasi. Spesifikasi itu kita benar-benar harus punya produk yang di situ harus spesial. Spesial juga. Saya juga kemarin belajar. Saya lagi banyak belajar. Yang namanya spesifikasi itu misalnya kayak di branding gitu. Misalnya kita mau masalah belajar di situ gitu. Spesifiknya itu misalnya produk. Oke, maaf mungkin Mbak Evi. Kue pisang di mana mungkin banyak gitu kan, di mana kita banyak juga bikin kue juga kan, sini juga kue pisang, tapi spesifikasinya apa nih yang mau dijual, karena kemarin saya juga banyak belajar. Jadi kita itu saat punya produk itu harus belajarnya dari mana, dari yang namanya konsumen, dari yang namanya pelanggan. Kita harus tahu konsumennya kita itu siapa, udah tahu belum sih database-nya siapa yang memakai produk kita itu siapa, harus pahami di situ. Database yang pertama, jadi yang dikelola database. Nah, database-nya itu udah. Bagaimana cara tadi kan database-nya? Database-nya yang pertama kita lihat yang biasa beli produk kita itu kapan saatnya.
apalagi itu arisan, apa itu mau dia pergi atau mau dia kita cari dengan gini caranya. Kayak ini kita udah pesen di data namanya, nomor HP-nya. Kalau udah tahu kan kita ada di Facebook nih, berkenalan di Facebook atau gimana, ulang tahunnya kapan, dia sukanya apa, itu dapat, itu data kita. Naiknya naik apa, naik motor, naik mobil, apa dia senang bersepeda atau apa, itu ada, itu data banget yang harus kita jadi paham. Yang saya juga kemarin belajar banget juga, seperti hanya saya gini kayak pakai, saya itu harus paham dengan konsumen saya. Kita itu produk kita itu harus jadi pemecah apa ya, misalnya kayak ini konsumen yang misalnya lapar, bapaknya kapan, kalau misalnya belinya kapan, itu kan berarti kita harus tahu konsumen saat butuhnya itu kapan. Sama kayak baju di tempat kulit, banyak ya, semua itu baju di Cilacap banyak kayak mana-mana. Bedanya spesifikasinya juga, kalau misalnya baju di tempat saya itu orang kadang misalnya aku tuh bingung ya, nggak mau mikirin model gitu, misalnya kayak datang kan ke Samira itu nggak mau mikirin model, terus saya mau bikin acara tertentu ya nggak mau sama dengan yang lain. Nah ini kan berarti ini masalah. Nah produk kita itu harusnya pemecah masalah bagi konsumen. Nah masalahnya konsumen itu yang kita makanya database itu dia harus didata. Kayak ini yang pakai produk saya itu apa nih, orangnya kenapa nih gitu kan, orangnya karena nggak mau misalnya kan nggak beli, kalau di sana itu mungkin jauh, di sini dekat saya bisa ternyata dapat ini yang enak yang bagus ini, terus pelayanannya cepat, ya berarti ini yang kita cari itu bisa di sini. Dan bedakan database dikelola dengan baik, terus produknya harus memang kayak tadi spesifikasi kita harus punya masalah dulu, kita harus smartnya itu measure juga, harus bisa memelihara dengan baik ya, memelihara dengan baik gitu, hubungannya juga tadi harus ada pelanggan, terus achievable juga di sini juga harus terpercaya juga, realistis juga, dan juga pemberitaan itu kita harus tepat waktu apa yang sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Rasa nggak? Misalnya tadi kan kayak kuenya Mbak Ani ya, apa namanya, roti apa tadi Pak? Roti gandum ya. Roti gandum kan memang roti tawar gandum gitu. Mungkin dibandingkan dengan yang di pasaran yang ada mungkin lebih mahal ya Mbak, gitu lah. Lalu langkah-langkah membuat jualan kita mahal gitu. Jadi yang pertama adalah persepsi. Persepsi itu dibawa di dalam pikiran seseorang. Kenapa sih itu tuh jadi mahal gitu ya? Jadi mahal karena kita sudah di persepsinya kita, tapi disebut dengan mahal gitu. Apa ya, kayak mungkin kalau kita udah tahu lah merek-merek tertentu lihat kan gulanya mahal gitu, dan mahal gitu, kita kadang mahal itu lihat kayak kualitas apa sih gitu. Sebenarnya kita juga bisa jualan mahal di situ karena kita pertama lihat persepsi, kemudian positioning, kemudian membuat positioning. Bagaimana itu caranya membuat positioning? Mulainya dari mana? Dari kita melihat masalah atau perilaku konsumen tadi yang saya sampaikan, perilaku konsumen yang spesifikasi. Nah, mungkin gini, roti pisang bikin sarapan yang misalnya buat yang menyiapkan sarapan yang cepat gitu. Nanti dibikin. Karena kemarin saya juga lihat ada teman dia jualan di situ jualannya susu murni 100%. Yang jualan susu murni 100% itu banyak banget ya Mas. Terus dia bilang ini, japri ke saya, ketika muternya KM ini. Di situ itu dia tulis gini, turun drastis gitu loh jualannya. Padahal dia tadinya punya 5 outlet di Cilacap. Punya siapa yang saya lupa. Terus saya bilang gini, Mbak, kenapa nggak dirubah aja jangan susu murni? Kita kan di sini lagi pandemi nih, COVID-19. Itu diedukasi masyarakat, kalau dengan minum susu ini berarti itu kan imun tubuh meningkat. Jangan susu murni, susu mana-mana mungkin susu murni sapi gitu banyak ya di mana-mana. Beda gitu. Kalau Mbak misalnya yang di sebuah outlet sana misalnya kayak di susu murni, misalnya susu sapi di situ, tapi spesifikasi yang di situ misalnya lawan COVID-19 atau bilang di situ imun tubuh meningkat dengan minum susu murni, kan beda. Jadi digabungkan dengan masalah kita yang saat ini sama gitu misalnya. Ini kan orang daripada sibuk-sibuk nih pagi sarapan itu dibikin aja tulisannya spesifikasi gitu. Jadi bikin sarapan yang apa yang saya di situ tuh kayak bikin apa yang namanya, kita nggak usah ngeribet-ribet, sudah ada gitu, tinggal pesen aja sama aja. Jadi kita bikin spesifikasinya dulu, positioningnya, kemudian value itu
tagline-nya apa, orang tuh nggak melihat gitu. Karena konsumen itu sebenarnya tidak melihat produk-produk yang benar-benar yang tidak berkualitas, yang penting seperti itu, tapi melihat tadi kayak persepsinya ke orang lain melihat produk kita. Oke, kemudian yang tadi measure-nya itu, jadi apa yang harus kita tadi sampaikan, kita harus bagaimana caranya membuat tadi yang database itu, database yang kita punya itu kita harus rawat dengan baik. Caranya database itu kan kita nanti dia tulis loh Mbak, dari yang sering pesen itu semuanya misalnya ditulis siapa namanya apa semuanya sampai tanggal lahir. Seperti saya juga kalau misalnya ada yang ulang tahun, biasanya saya entah hadiah kasih kerudung, kasih baju, kasih apa gitu. Jadi ini cara merawat konsumen gitu, cara merawat konsumen itu seperti itu, kasih kuenya gitu, kasih hadiah. Ini sebagai ucapan terima kasih gitu. Kalau nggak ingat itu database-nya. Jadi harus bagaimana cara merawatnya dengan baik. Nah, kita langsung yang ke ini aja ya. Bahwa sosial media ini, kenapa sih harus sosial media? Karena masih banyak orang yang beranggapan karena selama ini kita kan sudah aman dengan zonanya kita, pemasarannya adalah offline ya, kayaknya sudah cukup kan. Selama ini jualannya itu kita punya, misalnya saya udah ada jualan terus orang kadang face to face, orang langsung pesan ke kita. Nah sekarang kalau kita tidak belajar yang namanya belajar bagaimana berjualan secara online gitu, nanti kita akan terlibas dengan yang baru-baru. Sementara produk kita sebenarnya sudah bagus banget, sudah ini banget, tapi kenapa? Karena kita tidak tadi, karena kadang sudah kerepotan sendiri dengan berproduksi, akhirnya kelupaan tidak jualan secara online. Sedangkan anak-anak muda yang mungkin ya sekarang mungkin karena lagi di rumah, tidak kuliahnya di rumah, akhirnya hidup gini. Kalau nggak ibu muda yang tadinya kerjanya bisa di luar gitu, sekarang harus di rumah, akhirnya bikin kue. Banyak banget kan sekarang, saingannya kan semakin banyak. Jadi di pandemi ini, terserah di pandemi, banyak yang sudah lama punya produk karena tidak menguasai online, dia ngerasanya tadi mungkin terjun bebas, yang mesti terjun bebas karena pemasarannya kurang gitu, akhirnya dia malah mulai itu tadi goyang. Tapi yang tidak punya produk tadinya akhirnya bekerja karena dia pemimpin kita, bagus sekali dia untuk jualan online, akhirnya dia bagus. Jadi akhirnya sekarang ada sekitar ada kenaikan 400% orang jualan online. Sementara kita yang tadinya offline ya asik banget gitu, nyaman, akhirnya kelupaan kan. Nah sekarang kenapa harus media sosial? Jadi kita mulai lagi, ternyata di YouTube itu ada berapa tuh, 49% penggunanya Facebook di Indonesia ya, 48%, itu berapa nih? Ada Instagram juga tertinggi, apalagi anak-anak muda sebenarnya Instagram. Dan kita itu sebenarnya udah yang nih, kita yang nyaman, paling nyaman apa di Bapak? Di WhatsApp aja kita udah kerjain itu nyaman. Nanti kita langsung ke WhatsApp aja. Sudah tahu artinya kan media itu sebenarnya apa yang paling aktif. Jadi kita harus tahu tadi ada Instagram, ada Facebook, ada yang paling yang udah datang di sini, yang teman-teman semua paling nyaman, yang paling kita kerjakan apa di sini? WhatsApp, Facebook, Instagram, WhatsApp ya. Oke, berarti kita ke kelola WhatsApp aja ya. Yang paling efektif berarti kita ke WhatsApp. Jadi tentukan satu media dulu. Nah sekarang tentukan satu media. Setelah sudah menentukan satu media, pertimbangkan satu adalah waktu, kemudian yang kedua tenaganya, biaya dan ilmunya juga. Waktunya itu jadi ada beberapa hal. Kalau misalnya kita udah langsung ke B aja ya. Kita mau sekarang kita mau update status tapi langsung closing. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tadi kan sudah database. Setiap hari paling tidak
posting 8 status, sedikit paling sedikit itu 8. Sekarang kita kembali lagi ya, bagaimana kita bisa mengoptimasi sebuah WhatsApp dengan baik. Usahakan 8 status bersambungan dari pagi. Jadi dibagi menjadi 3 free time, apa ya namanya, kita bagi waktunya ya. Oke, pagi misalnya kita habis sholat subuh gitu ya, pagi sholat subuh kita bikin status seperti halnya ini tadi pagi saya juga bikin status nih, kadang makanya mungkin orang juga ini kalau ini kadang saya lebih, kadang 12 status. Kalau tadi saya paginya bikin gini, ini udah dibaca ya. Hari Rabu ukir senyum semanis madu, orang yang memandang takkan jemu. Barangkali buanglah ego dan cemburu, tanamkan semangat ingin maju supaya hidup sukses selalu gitu misalnya. Gitu. Kalau enggak saya bisa bikin misalnya selamat hari Kamis buat kamu yang manis, yang kamu berkumis tipis gitu kan, misalnya gitu-gitu. Semoga berkah ini jadi salam masuk. Ini kasih itu saya. Monggo ya Allah. Iya ini ya kacang busi. Silakan. Si snack ya Allah, luar biasa. Dan Eko kita gabung lagi. Silakan coba sekarang langsung dipraktekkan saja. Yang lagi nih sekarang nih mau bikin closing atau apa, atau misalnya moto ini atau apa sekarang, atau bikin ini kue, langsung aja minta tolong dibikin status, langsung status. Silakan sambil foto atau tulisannya bikin status, langsung di share. Nah misalnya gini, akhirnya kalau nggak cekrek belajar bareng, terserah monggo. belajar bareng di YouTube media di Facebook sambil oke. Coba dibuka. Optimasi. Nah pizza. Oh ya. kacang si snack. Lupa nanti order Sambil ya. kita makan gitu, kita belajar. Enak nggak kacangnya? Gurih banget, enak banget anaknya. Tuh. Berapa ini harga? Mau tak promosikan? Dia harus lumayan. Beli bagaimana? Ya beneran 7.000 ya bisa 7.000 murah banget ya segini. Tuh kan. Siapa yang mau nitip? Anu Pak Udah ada duit. Pak Udah ada duit ya? Kacang Alhamdulillah. 8.000. Ini kacang apa? Gurih terus kayak beraroma apa, maksudnya enak banget juga. Berasa banget bumbunya. Ya, insyaallah dulu dipercaya Holcim, Holcim itu terus ya kok Oh, udah gitu ya. Nanti saya ikut langganan boleh. Nanti boleh ikut langganan boleh. boleh banget, monggo. Ini enak banget datang. Jadi silakan. Sudah bikin status masing-masing? Sudah? Nah, setelah kita sudah khusus. udah bikin status yang setiap hari kita lakukan ya untuk optimasi sebuah WhatsApp biar closingan. Kemudian kita nih harus yang namanya setiap hari juga mereply statusnya dari kira-kira teman-teman kita yang ada di grup, tidak hanya di grup saja, teman-teman pelanggan kita. Misalnya gini, pelanggan kita ini udah lama nih nggak pernah beli, kita buka aja statusnya, dia lagi bilang lagi masak kan, lagi masak ini, kita langsung aja komen di situ, langsung sambil dikirim. Wah enak banget ya Bun masakannya. Udah cukup di situ. Nanti dia ingat, oh iya, aku besok mau pergi, aku besok mau pasang kacangnya busis. Nah itu dia, mereply. Kan sering misalnya kayak Bu Eko mungkin kan, saya lebih biasa ingat ya. Ya ingat. Jadi kita ingat, oh iya gitu. Terus sama kemarin saya juga reply, oh iya Mbak, aku mau ada kain nih, aku mau dikirim yang ke Zamira. Nah itu namanya mereply. Setiap hari reply database teman kita maupun orang-orang yang pesan ke dibuka, dibaca kayak gitu, statusnya gitu. Kalau misalnya lagi olahraga nih, sepedaan kan, semoga selalu sehat ya Bunda, gitu aja. Wah semuanya sepeda nih, kemana? Kita reply. Karena terus terang, selama ini kita jualan di WhatsApp, di Facebook terlalu asik dengan dunianya sendiri, ya nggak? Betul. Bener nggak? Nah hari-hari juga boleh kok tuh jadi status. Oke, tadi kan statusnya yang pertama ucapan syukur. Mungkin kita tuh mau di media sosial itu kita mau menentukan nih karakternya. Kita tuh mau karakternya seperti apa sih gitu kan?
sebenarnya penggunanya di data kita tuh WhatsApp itu kan banyak banget semuanya dulu. Terus gampang, mudah dan Amat. sebenarnya banyak Awakin amat. fitur. Nah, sekarang kita tentukan karakter kita itu di situ mau yang lucu, supel, menyenangkan, bijak atau seperti apa karakternya. Karena kemarin kita udah terlalu egois banget dengan diri kita sendiri sehingga kita lupa tidak mereply orang lain. Oke. Kemudian bahasanya itu yang sebenarnya sederhana aja, santai, bercanda, baku atau formal kita tentukan. Saya juga makanya kadang kalau pertama kemarin gini, saya pernah ngajar guru-guru nih, guru-guru ada TK, SD, BK, Al-Azhar itu semuanya. Gini ya, terus kemarin ada guru-guru TK juga. Terus bu gurunya itu cerita, saya tuh apa ya, karena dia bu guru gitu misalnya, kayak mau jualan itu rasanya agak gimana karena dia nganggapnya guru, ih kok bu guru jualan gitu. Yang guru TK juga ada kemarin saya, jadi pertemuan guru-guru PAUD gitu cerita, Bu, saya gimana ya, memang apalagi kayak sekarang kan berarti PAUD nggak buka ya, sekolahnya tutup semuanya, nggak ada muridnya juga. Terus akhirnya apa? Yang mau bikin masuk jualan, nggak buka jualan, guru sekarang jualan ya, gitu. Jadi saya rasanya gimana? Nggak apa-apa Bu, sekarang nih teman saya banyak, teman saya yang dokter kecantikan, gitu. Tahu-tahu dia ini ada kue, kalau nggak ada apa jualan juga. Kadang bukan produknya sendiri. Kita kalau produknya sendiri harusnya bangga kan. Kita bangga memperkenalkan produknya kita, banget ini loh produknya kita. Kenapa sih kita malu-malu gitu? Nah itu tadi. Jadi yang pertama adalah apa Mbak? Jadi yang pertama adalah Saya lupa punya bikin status paling sedikit 8 sampai 12 status. Statusnya itu berkesinambungan. Yang pertama mungkin ucapan syukur, gitu ya, mungkin pantun. Statusnya bisa foto kita, bisa hanya tulisan, mungkin di situ doa-doa itu. Begitu sudah mulai orang pada sibuk, bantuan gitu kan, mulai jam 8 itu jam 9, tapi jualan nggak apa-apa. Apalagi misalnya nanti jam sekitar jam 12, jam 1 itu kan orang pada istirahat. Itu banyak yang pada tidak kafe. Itu tapi jualan. Kalau kan jualan, kalau kan lucu-lucu. Tapi jangan, maaf, ada yang baku banget yang jualan gitu langsung nge-share dan baku banget. Kalau saya memang kadang tak bikin lucu-lucu ya, kadang pertanyaan juga rasanya aneh. Makanya kayak gini, Mbak Erna nggak apa-apa ya, maksudnya Mbak RJ itu kayak jualan aja ya. Karena saya di awalnya memang karena mungkin saya pertamanya memang pedagang gitu ya, saya pelaku usaha, kemudian ngajar gitu kan, jadi tidak terbebani. Mungkin yang tadi yang saya berdua terbebani, yang tadi mungkin aja, terus sekarang berjualan, statusnya apa ya? Nanti sih tidak miliknya gitu. Saya tetap aja bisa kayak bikin status. Yang penting itu tadi kita bisa melihat saat bikin status apa gitu kan berbeda. Nah itu, gitu ya. Mereply ya, jangan lupa ya. Kemudian mereply, maaf ya rame. Mereply status database yang ada di WhatsApp kita, database. Jadi reply itu bikin tadi kayak komen ya, kalau nggak komenin lagi, nanti balik lagi, akhirnya nanti dia pesan kok ke kita. Jadi langsung ya kayak jualan. Kita jangan, seringnya kan kita ke hard selling, jadi kita langsung jualan yang pakai kata-kata yang lemah kelas, maaf terus terang aja. Kalau di Facebook saat kita jualan, yang lihat, yang like berapa orang? Banyak atau sedikit? Dikit ya. Tapi kalau kita lagi yang kayak yang lucu-lucuan, lagi pergi, yang like banyak, nggak? Banyak banget ratusan kan yang komen-komen. Terus kita itu juga lagi. Di situ kita suka like nggak? Suka nyetak, terus misalnya ada orang lain teman kita jualan, lihat nggak? Iya. Suka lihat, terus suka nge-like nggak? Suka komen nggak? Iya. Kadang nggak. Sama orang lain pun sama ke kita. Jadi Apakah caranya, teman banyak nggak berpengaruh? Iya. Tapi caranya kalau kita mau dilihat, kita harus misalnya kalau di Facebook mungkin lihat terus nge-like, apalagi yang sering nge-like kita, lihat kita itu balikin lagi, kita juga nge-like juga, kasih komen juga, akhirnya tiba balik. Terus gini, ini yang kalau misalnya kayak di WhatsApp, kalau misalnya di Facebook ini, kalau misalnya tadi kayak saya kan bikin status nih, Mbak Mami nge-like saya. Kalau saya langsung komen lagi terus, itu di Facebook akan muncul terus. Iya. Jadi orang lain lihat, Muncul terus, tapi iya kan? kalau nggak dilihat terus kita nggak komen, itu semua nggak bakalan kelihatan.
Jadi Facebook tuh Trending topik. iya, terus kadang ini saya berteman nih, misalnya kayak berteman sama Mbak Fitri, tapi Mbak apa masih kita Facebook kita berteman kok saya nggak pernah ngeliat loh. Pernah saya Gimana gitu. ya pernah kan? Karena kita nggak pernah saling nge-like, nggak pernah saling komen, jadi nggak pernah kelihatan. Itu kalau di Facebook gimana kita mau muncul Betul. muncul Betul, capek banget ya. kalau kita itu Kalau jadi melek kalau ya. misalnya apalagi gini, saya udah sampai kemarin kalau misalnya kita bikin ini kan satu grup, kalau kita bikin status satu begitu kita baca langsung di like jadi gantian like langsung komen nanti akan muncul terus. Nah itu sama di WhatsApp pun sama. Kemudian yang harus kita lakukan lagi adalah yang ketiga tadi kan teman reply status tadi database-nya itu sebenarnya gini pertama. Database itu ada yang teman-teman satu grup. Kemudian barangkali kadang gini mikir. Kadang kita terlangsung asik ya. Kita banyak banget di punya grup kan banyak banget ya berjualan. Kita asik cuman nge-up apa ya misalnya posting jualan kita posting tapi ya tanpa habis itu orang itu apa ya berarti cuma posting gitu aja. Kadang orang merasa terganggu juga kalau selalu misalnya kayak sering posting. Sesekali boleh kok kegiatan kayak sehari-hari kayak gini misalnya di posting sehari kayak gini dibahas posting baik di WhatsApp maupun di status-status yang lain yang di media sosial karena oh ya ini kegiatannya ternyata banget. Misalnya kayak bikin kue, jangan bikin kue yang udah langsung jadi. Tapi saat yang kayak lagi bangganya, lagi sesuatu yang benar-benar ya real gitu ya, ternyata iya dulu ya. Orang itu lebih penasaran banget loh dengan cerita kita dikemas, jadi kita tuh dikemas seperti itu. Gitu ya, jadi kita harus punya kemas begitu. Nah kalau misalnya ini bagus lagi, bagusnya ya kita harus pagi hari itu. Jadi bisa investasi kita, biarpun waktunya mungkin lama ya, investasi kita untuk bisa langsung terus-terusan orang lihat ya, dengan status itu. Kita rajin status, kita rajin replay orang lain. Nah, caranya seperti itu. Besok ini yang berangkat, sekali coba status, coba dihitung itu. Harus sampai 8 sampai 12 kali status ya. Oke, nanti bisa tulisan dulu. Nanti habis tulisan mungkin ada fotonya. Foto-foto yang lama dibikin. Sudah bisa bikin aplikasi kantor belum? Kantor sudah Bu, aplikasi kantor sudah. Insya Allah sudah. Sudah. Pasti ini yang sudah Pak. Bagi yang belum, Mbak Risma minta tolong Saya fotografer aja. untuk ini dulu aplikasi kampanye. Minta tolong status. Nanti dibantu ya Bu. Iya. Nanti dibantu untuk nyari di Play Store-nya. Nanti kita coba. Kan kita sudah punya foto produk bagus. Nah, nanti kita langsung edit dengan Canva. Kemudian kita dibikin di status kita. Oke. Kalau udah bisa aktif banget loh. Bisa bikin video, bisa bikin semuanya. Banyak banget. Sudah Mbak itu udah. Desain. Ya kayak gue lah, ya senang-senang lah. Ini gelem aja sama lain. Ini pinter Mau makanya HP gini. baru mau apa kayak pakai file. Bahannya file manager nih, ajar di sini. Kayak misalnya kayak Facebook apa email apa? Apa sih? Apa saja boleh, Google aja nggak apa-apa. butuh misalnya kayak Mbak Mami, kayak Mbak Risma tenaga muda, untuk misalnya kayak membantu terus terang ini ini juga udah mulai belajar nih. Jadi kayak kita jadi posisi saya dan ini. Karena kita itu kan Pentiumnya beda dengan anak-anak yang muda. Orang juga untuk ngurusin kayak gini nih gampang. Kalau kita juga sama, sebenarnya sama, cuman daya ininya sudah agak berbeda. Makanya ini sebenarnya bikin yang paling gampang saja dulu. Sudah ya, Mas Haji udah. Mbak Risma minta tolong juga dibantu sini, Mas Risa Mbak Ani. Nah, habis itu minta tolong. Kan di situ ada banyak foto produk ya, apalagi yang toko kue, yang batik. Nah, bikinin status yang status WhatsApp. Oke, cari. Monggo silakan Mbak Pulu.
telang enak. Apa lagi nih? Kacang. Itu yang enak. Ada cheese stick. Masuk Bu Eko. Dari Mbak Deni. Ada kue dari Mbak Evi. Tuh kue pisangnya. Wow. Ini kue pisangnya mantap, enak banget. Tadi saya makan udah lembut banget. Prestasi yang paling aman sekarang, apalagi di saat pandemi, adalah electronic. Dengan kita karena saya merasakan sekali bahwa dengan saya investasi di logam mulia ini menolong saya di saat pandemi. Kemarin hampir saja mau terjun ya teman-teman, terjun. Tapi sekarang saya punya simpanan ini yang tadinya itu mungkin saya beli hanya, waktu itu saya cerita, dengan 100 gram tadinya beli 60 juta, begitu pas pandemi naik drastis hampir sampai 1 juta. Pas saya beli, pas saya jual 824 kalau nggak salah. Jadi saya dapat sekitar hampir 20 juta lebih hanya beberapa bulan. Jadi kalau mau investasi yang sangat aman di saat sekarang adalah ini dia. Ayo jangan lupa ya. Luar biasa. Semoga berkah buat semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Eko. Kali ini Bu Eko membawakan salah satu produk yakni cheese stick dengan rasa gurih. Cheese stick ini kita buat dari tepung terigu yang berkualitas dengan minyak yang berkualitas. Pokoknya soal pembuatan dijamin bersih, saudara. Dan soal perizinan kita komplit. Monggo di order, ini secantik ini hanya 10.000 saja. Dan kalau beli banyak bisa kurang, dapat bonus. Pokoknya luar biasa. Dan kita masih banyak juga produk-produk lainnya. Ada stick spoon, ada marning, dan masih banyak lainnya. Terima kasih.